Rumah tangga artis Krisdayanti dan Raul Lemos sedang diuji. Bagaimana tidak, selama ini keduanya sepi gosip, bahkan terlihat tenang. Belakangan justru mencuat isu yang tak sedap, Raul Lemos disebut-sebut menerima aliran dana korupsi dari Brigjen TNI Teddy Hermayadi pada saat menjabat sebagai Bendahara Khusus Devisa Pusat Keuangan Kemenham Republik Indonesia. Dugaan adanya cipratan dana diketahui dari dokumen Mahkamah Agung yang menyebutkan jika pengusaha asal Timor Leste itu menerima dana sebesar 8 miliar rupiah dalam bentuk pinjaman. Menurut keterangan dari hasil pemeriksaan, suami Krisdayanti itu mengakui telah menerima dana sebesar 5 miliar rupiah dan uang 10.000 dolar Amerika. Padahal Raul dan Teddy terbilang bukan teman dekat. Keduanya dipertemukan hanya pada saat menjemput Krisdayanti tampil mengisi acara pada tahun 2012. Namun demikian, Raul dianggap cukup berani meminjam uang yang jumlahnya cukup fantastis dengan alasan untuk proyek di Timor Leste. Raul yang sempat menjalani pemeriksaan mengaku tak tahu menahu soal sumber dana yang diterimanya. Dan tak ingin masuk dalam lingkaran hukum, pria yang menikahi Krisdayanti pada tahun 2011 silam itu disebut-sebut sudah mengembalikan sebagian uang yang sudah diterimanya. Ya, Raul harus mengembalikan 3,5 miliar dan 10.000 dolar Amerika kepada pemerintah agar dirinya tak diduga ikut menikmati dana korupsi Teddy Hermayadi. Kisruh harta warisan almarhum Dorce Gamalama masih bergulir. Pihak keponakan Dorce dan pihak anak angkat Dorce masih belum merasakan adanya pembagian secara adil. Pada saat ditemui, Mimi Hartati selaku keponakan Dorce menjelaskan isu terbaru soal anak angkat Dorce yang meminta motor adiknya. Padahal motor itu masih atas nama Dorce, sehingga sebagai keluarga kandung, Abu Bakar adiknya juga berhak atas warisan Dorce itu. Itu yang nanti kalau udah ahli warisnya ada. Sebentar. Bagaimana nggak berlaku? Pada tanggal 1 Januari, Bang Ivan, Bunda, dan keluarga yang lain berjalan, tapi tidak mau berat. Itu sudah ada di sini. Bukan kami yang mencuri, Bu. Tidak. Kalau memang tidak mengamankan atau memberi, kami juga nggak akan berani memberi itu. Kami punya bukti kami dari mana? Dengerin dulu. Kayak gini aja. Kami punya. Iya, kayak gini aja. Kalau emang itu ada wasitnya, bukain aja. Iya, Udah lama-lama. ngapain? Kami tahu. Ya udah sekarang gini. Ini saya hanya ingin membuat surat. Nggak bisa. Nggak bisa. Kata Pak. siapa nggak bisa? Nggak bisa. Aku wali warisnya. Abang aku wali Iya, warisnya. kita udah bikin. Ya, pemirsa ini dia motor yang kemarin jadi heboh ya di videonya heboh. Ini motor peninggalan almarhum masih atas nama almarhum yang katanya anak kakak itu sudah diberikan kepada aku. Oke, nanti kami akan berikan, tapi setelah pembacaan wasiat dan setelah pembagian. Kami tidak akan tahan kok motor ini selama-lamanya tidak. Kenapa sekarang kami tahan? Karena selama ini 7 bulan kami sudah menunggu janji-janji daripada pihak anak angkat maupun pengacaranya selaku pelaksana wasiat katanya belum juga ditepati sampai hari ini. Makanya untuk sementara kami tahan dulu supaya apa? Supaya mereka segera menyegerakan apa yang sudah harusnya mereka lakukan. Menurut kami, selama itu masih nama almarhum, itu adalah bagian dari peninggalan almarhum dan itu adalah bagian dari harta warisan yang akan dibagikan nanti. Mimi menjelaskan motor itu diambil lantaran itu masih nama Dorce. Semua peninggalan Dorce dikumpulkan untuk nantinya dirundingkan untuk pembagiannya. Jika di sana ada hak keluarga, Mimi meminta agar itu diberikan kepada keluarga. Sebenarnya tujuan kami ini bukan hanya semata-mata karena harta, bukan, tetapi itu adalah hak kami sebagai keluarga, gitu loh. Ada hak kami di sana gitu. Banyak orang di luar sana yang berbicara katanya sudahlah daripada direbutkan, lebih baik diberikan saja kepada anak yatim asuhnya, gitu loh. Anak yatim asuh yang mana? Pertanyaan kami. Selama mama mempunyai yayasan di Jati Bening itu tidak pernah ada anak yatim yang diasuh secara langsung oleh yayasan tersebut, oleh mama sendiri. Tidak pernah ada. Yang ada hanya anak yatim panggilan. Setiap ada acara, anak yatim datang dipanggil. Itu bukan diasuh. Jadi teman-teman di luar sana publik selalu menilai
mengatakan bahwa mama itu punya anak yatim asuh dan harta itu harus jatuh ke anak yatim asuh. Kenapa harus ke anak yatim asuh yang tidak ada kejelasannya? Siapa mereka? Di mana mereka saat ini? Kita nggak pernah tahu, nggak pernah ada. Dan kenapa harus kita berikan kepada mereka? Karena sementara di sini ada kakak kandungnya yang hidupnya juga tidak mewah gitu loh, sangat sederhana gitu loh. Kenapa tidak membantu keluarga? Kan jauh lebih baik untuk dibantu keluarganya, kakaknya gitu loh, mengangkat derajat saudaranya, itu jauh lebih baik buat beliau kalau menurut kami gitu. Kenapa harus kami berikan kepada anak yatim yang tidak jelas keberadaannya? Sekarang kalau memang ada anak yatim asuh yang benar-benar yang diasuh sama beliau, pasti kami berikan kok gitu loh. Bukan kami mau ambil. Sedangkan hadiah-hadiah yang sudah mama berikan kepada anak angkat saja tidak pernah kami usik. Silahkan, kalian sudah diberikan rumah sama mama waktu mama hidup. Sama ini kan mama juga selalu bilang, anak-anak sudah saya berikan rumah satu-satu, benar. Dan itu tidak akan kami tuntut. Yang kami tuntut sekarang adalah harta peninggalan beliau atas nama beliau yang beliau tinggalkan setelah beliau meninggal. Itu bukan yang sudah beliau berikan kepada anak-anak angkat atau kepada orang lain, tidak. Apa aja tuh, Kak? Ya, setahu saya berupa rumah di sini yang di Lubang Buaya ini, rumah kapal yang di Jati Bening, dan juga rumah gadang yang ada di Jati Bening. Itu kok yang kami tuntut, bukan hak orang lain, bukan. Dan kalaupun di dalam itu harta peninggalan itu ada bagian yang dihadiahkan mama dalam surat wasiat untuk anak angkat, kami akan ikuti asal sesuai dengan ketentuan. Seperti surat wasiat itu dibuat sebelum mama meninggal dunia, dan itu sudah disahkan di notaris. Oke. Pada kesempatan ini, Mimi minta keadilan apa yang dulu diutarakan Dorce tidak dekat dengan keluarga. Nyatanya Dorce sangat prihatin dan peduli terhadap keluarga kandungnya. Sebab itulah keluarga kandung juga berhak atas warisan peninggalan harta yang masih atas nama Dorce. Keluarga tidak menuntut warisan yang sudah dibagikan ke semua anak angkat Dorce seperti rumah, karena sudah atas nama anak angkatnya masing-masing. Semua anak angkat mama itu sudah memiliki rumah masing-masing. Mama sudah berbicara kepada kita semua keluarganya bahwa sudah ada jatahnya masing-masing, termasuk Abu Bakar. Meskipun Abu Bakar saat ini masih sekolah, tapi dia sudah punya rumah pembagian dari mama, itu letaknya di Jogja. Satu rumah jadi satu sama Siti Fatimah. Begitupun dengan Ija dan juga Rizky. Semua sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Dan itu tidak akan kami rebut, tidak akan kami permasalahkan. Karena itu kami sudah tahu itu adalah hadiah dari almarhum untuk anak-anak angkat. Sok, silahkan. Anak-anak udah disediain semua ya? Oh, anak-anak tuh kan nggak dapat. Anak-anak itu kan nggak dapat yang namanya warisan. Anak-anak itu dia dapat hadiah. Alhamdulillah sih gue kasih rumah satu-satu. Bagaimanapun juga kan mereka anak dari bayi ya. Dan bagaimana gue untuk biar nantinya gue nggak mau anak-anak gue nanti segera apa yang dia dapat tiba-tiba saudara gue nyerang begitu kan. Enak aja loh, gue kan alhamdulillah gue juga buat harta yang gue dapat itu bukan harta nenek moyang, gue nyari sendiri gitu. Jadi bukan peninggalan ibu gue, bukan peninggalan bapak gue, tapi itu betul-betul gue cari sendiri. Makanya jauh sebelum gue meninggal gue harus mempersiapkan untuk anak-anak gue gitu. Anak gue pokoknya, aduh apalagi sekarang punya cucu 6 senang banget ya. Coba deh Bu, please punya dan cucu. Dan rumahnya deket-deket lagi ya? Enggak, lumayan aja. Aduh gue di rumah sekarang sendiri. Yang nomor 1 di Surabaya, nomor 2 di Jogja, nomor 3 di Kalimantan, nomor 4 Ternate. Gue sepi bener. Kadang-kadang gue kalau lihat kenapa sih nggak ada yang di Jakarta, say? Ya emang lakinya bawa ke sana. Oh, emang jodohnya ya? Tuh, apa kabar sayang? Nenek apain? Kayak gitu. Lucunya. Sembayang senengnya. Mimi tak ingin keributan ini berlarut-larut, sebab itu ia mendesak agar lawyer anak angkat Dorce segera membuka wasiat Dorce sehingga semuanya jelas dan terang benderang. Selesaikan gitu loh, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena kasihan urusan beliau yang di dunia ini belum selesai. Makanya yuk sama-sama kita yang masih hidup selesaikan masalah ini secara baik-baik gitu loh. Jangan ditunda-tunda terus, jangan kalian selalu menghindar terus gitu. Apa yang kalian takuti dari kami? Kalau memang kalian benar
ya tunjukkanlah kalau kalian itu benar gitu loh. Kalau memang itu sudah ada wasiat, dan setahu saya kalau wasiat itu dibuat sebelum orangnya meninggal, kan begitu harusnya ya. Kalau wasiat itu adalah sebelum dibuat sebelum yang punya warisan itu meninggal dunia, bukan setelah meninggal dunia baru disahkan di notaris. Itu tentu tidak bisa. Kalau surat wasiat itu sudah sah sebelum beliau meninggal, oke, kami akan ikuti kok, gak ada masalah gitu loh. Tapi kalau setelah mama meninggal baru surat wasiat itu dipersiapkan sehingga harus menunggu selama ini, berarti kan ada apa-apanya. Kedua belah pihak sudah sepakat, dan antara keluarga Ibu Dorce dengan anak-anak yang angkatnya itu sudah sepakat setelah 40 hari. Jadi nggak usah banyak pertanyaan lagi ya. Kalau misalnya itu diributin, mau ngapain diributin gitu? Kan kita sudah sepakat. Ya menurut kabar sih ya, katanya nanti bulan September, bulan depan. Tapi itu pun saya dapat informasi bukan dari pihak anak angkat, bukan juga dari pengacaranya gitu, tapi melainkan dari orang lain. Kalau kami itu percaya ya, yakin dan percaya, apapun yang akan menjadi milik kami, maka akan dengan sendirinya datang ke kami. Tapi jika itu tidak punya kami, tidak untuk milik kami, maka dia tidak akan menjadi milik kami meskipun usaha kami seluas gunung gitu ya. Terbukti dengan adanya motor ini. Motor ini bukan kami ambil dari rumah sana, bukan, tapi dia datang sendiri ke sini, diantarkan oleh anak angkat meskipun dengan kejadian yang tidak terduga gitu loh. Jadi dalam agama saya yakin dan percaya Allah itu maha adil. Apa-apa yang menjadi milik kita nantinya akan kembali kepada kita. Tapi kalau memang tidak milik kita, dia tidak akan pernah menjadi milik kita.